Halo semua, kembali di channel Kang Gadget. Kali ini kita akan mereview case iPhone 13 nih yang kemarin kita unboxing. Jadi gue beli beberapa case dan gue bakal merekomendasikan dan mereview apakah case tersebut cocok dibeli atau mending skip aja. Disclaimer dulu, ini case-case ini semua adalah gue beli sendiri ya, pakai duit sendiri. Jadi gue bebas mengkritik dengan tajam setajam silet. Kalau misalnya gue bilang gak bagus, ya gue bilang gak bagus. Kalau bilang bagus, ya gue bilang bagus. Dan ini tuh rentang harganya mulai dari 12.000 sampai dengan 100.000. Jadi ya nggak lebih dari 100.000 ya. So, apakah harga mempengaruhi kualitas atau justru harga yang tinggi itu hanya gimmick aja gitu biar orang pada beli? So, langsung aja kita bahas ya. Ini iPhone yes. Buat yang nanya kenapa ini nggak mengkilap, karena gue sebenarnya pakai anti gores di belakang ini nih, kalian bisa lihat nih ada bekas nggak rapihnya. Jadi gue pakai anti gores yang matte karena gue males kalau glossy gitu kayak gampang kotor, jadi gue pasangin yang matte. Kalau misalnya kalian mau beli, ini linknya ada di kolom deskripsi ya, dan ini anti goresnya juga sampai samping gitu, tapi gue masalahnya nggak rapih sih. Oke, jadi kita ke case yang pertama nih, kita lihat dulu ya. Ini tuh adalah case yang dipakai yang pas gua bikin video unboxing iPhone 13. Nah, case-nya tuh ini ya. Kalau misalnya dari secara look, ini tuh bagus banget. Apalagi ini ada pattern-nya gitu. Gue suka banget alasan pertama gue beli ini karena ada pattern-nya. Kemudian gue ambil yang warna smoke black dan juga matte ya. Jadi ini tuh ada kayak transparan gitu, semi transparan gitu. Pokoknya warna matte lah. Kemudian juga ini tuh bahannya mica ya, bahannya mica. Ada teksturnya juga. Cukup enak buat gua. Kemudian juga di bagian sininya juga ada MagSafe. Awalnya gua kira ini tuh magnet bohongan gitu, kayak cuma aksesoris doang. Tapi ternyata ini beneran tau. Magnet beneran, dan ini bisa nempel gitu. Tuh, ini bisa nempel. Walaupun memang nggak begitu kuat ya magnetnya, tapi ini bisa nempel. Good banget. Harganya untuk yang case ini tuh namanya case smooth, yaitu 84.000. Gua beli di Shopee. Kalau misalnya kalian cari aja case smooth gitu ya, nanti juga keluar. Gua di sini nggak bakal naruh link pembelian case ini ya, karena gua ngehargain yang menjualnya, jadi ya udah. Tapi kalian bisa cari case smooth. Ini harganya 84.000, gua beli di Shopee. Secara look gua suka gitu, tapi memang ini keras banget. Jadi bagian belakang ini mica. Dan bagian sampingnya juga, jadi nggak ada plastik atau karet gitu ya. Ini full mica gitu kalau gue pegang. Terus kalau dari lihat ini buttonnya ini agak mengkilap, gue sebenarnya agak kurang suka sih. Dan juga dia itu nggak ada karetnya dan bunyi mulu. Sekarang kita akan pasang ya. Nah, ini dia. Kalau dipegang memang kerasa smooth banget sih. Ini emang sesuai namanya ya, smooth case. Ini kerasa smooth banget bagian belakangnya, halus, gue suka. Teksturnya juga bikin gripnya makin mantep. Terus sampingnya ini dia bahannya mica gitu ya, dan ini keras jadinya. Terus kita pencet-pencet tombolnya. Untuk buttonnya gue kurang suka karena dia modelnya kayak tadi nggak ada karetnya. Jadi karena di sini ini kan button power itu agak gede ya, kalau di iPhone 13 ini agak panjang gitu. Di pas kita pencet di bagian bawah dia tuh nggak mau nyala gitu. Nih tuh, tapi kalau kita agak ke tengah dikit dia mau. Kalau kita di bagian atas dia nggak mau lagi. Jadi dia agak kurang sensitif kalau di bagian buttonnya nih. Terus bagian tombol volume masih bisa kejangkau sih, soalnya dia kan kecil ya. Cuma yang tombol powernya aja nih agak susah dipencet. Plus juga kalau misalnya kita lihat di sini dia agak oblek gitu, kelihatan nggak sih? Agak oblek gitu untuk bagian buttonnya, dan juga berisik sih. Kalau kita gini-gini tuh ada suaranya kecil gitu loh.
suara kayak ada yang lepas gitu. Tapi overall ini case-nya bagus, solid, dan juga keren di bagian belakangnya. Ada teksturnya, ada MagSafe-nya. Seharga 84.000 dapat magnet MagSafe-nya. Ini bagus sih, lumayan. Terus cuma gue concern-nya ada di bagian powernya aja nih, sama bahan mica yang di sampingnya ini jadinya keras banget. Dan sekarang kita coba buka. Ya, untuk ngebukanya jadi kurang enak ya, jadi susah. Gua takut kenapa-napa, soalnya ini bahan pinggirannya mica juga gitu, bukan karet silikon gitu, jadinya agak susah dibuka. Tadi lupa bilang, untuk yang case ini juga di bagian kameranya ada bump gitu ya. Ada bump yang lumayan, jadi nggak bakal langsung kena kamera nih kalau dibalikin gitu. Dari 1 sampai 10, gua bisa kasih nilai case ini adalah 6,5. Sekarang ke case bagian yang kedua nih. Yang kedua. Ini case-nya secara look bagus. Ada warna kuning. Ini case-nya warna biru, di sini juga ada warna kuning juga nih. Ini juga agak tinggi, jadi harusnya melindungi dari goresan ya, karena kameranya nggak kena langsung. Di dalamnya kayak gini, ini silikon ya, ini silikon, tapi yang kuningnya ini adalah plastik guys. Tapi kayaknya bisa dilepas nih. Oh iya, nah ini plastik guys. Kok bisa lepas ini ya? Memang lepas ya. Jadi ini case-nya nggak ada mereknya sih. Ini gua dapat di TikTok Shop. Kalau kalian cari, tulis aja, search aja case dual color gitu. Nanti juga keluar. Gue beli seharga 12.000 doang. 12.000 doang nih. Dan dari look dari belakangnya itu kelihatan kayak ada gores-gores gitu ya. Kalau misalnya kalian sering kena gores tuh, kalau misalnya kalian gores kayak gini tuh, dia muncul gitu. Dan agak susah hilang. Jadi ya harga 12.000 lah. Terus kita coba pasang. Susah ya. Anjay, ini gimana pasang cuy? Pasangnya mesti dilepas gitu kah? Aduh, ini mah rusak anti gores coy. Nah anjir. Ya ini mah ngerusak anti gores guys. Ininya ya agak susah sih dipasang ini. Beneran susah banget. Kayak why anjir. Kenapa Anda bikin kayak susah-susah? Mana orang mau pakai anjir. Ini nggak bisa masuk guys, di bagian sininya nggak mau masuk. Dan kalau kita pasang coba ya, ini susah dipasang guys. Dan ya karena dia nggak bisa masuk case-nya, jadinya begini nih. Plus ini plastiknya ini, yang kuning-kuningnya ini ngerusak anti gores gua tuh. Kalau kalian lihat anti gores gua agak kegores gitu tuh. Ada saja. Ya harga 12.000 sih. Kalau misalnya gue pakai gini aja, ya masuk. Cuman ya gampang lepas gitu. Anjir, 12.000. Oke, case ini gue tidak merekomendasikan kalian beli case ini. Karena selain keras, gue yakin bisa masuk sih. Tapi nanti yang harus kalian pikirin tuh kalau mau bukanya lagi
Ini yang iPhone gua aja antivirusnya sampai kelupas nih, saking ininya jadi jelek. Ini dari 1 sampai 10 gua kasih skor 2 karena nggak bisa dipakai sama sekali coy. Yang ada bikin rusak. Mungkin bisa ya, tapi gua nggak mau maksain lah. Oke, yang mana dulu ya? Ini dulu aja deh. Sekarang case yang ketiga. Ini case-nya mereknya case Okta ya. Case Okta harganya 100.000. Dan ini tuh dari Unicase. Dari Unicase Store. Kalau misalkan lihat nih. Nah, yang kayak gini dusnya. Di sini gue beli yang iPhone 14. Karena ya bentuknya kan sama aja kayak iPhone 13. Jadi gue beli yang iPhone 14. Dan di sini gue beli yang frosted smoke ya. Jadi warnanya agak gelap gitu. Kalau dari lihat, kalau gue lihat, bentar kita bersihin dulu, ada debu. Kalau kita lihat ini case-nya solid ya. Jadi di bagian belakangnya ini adalah mika. Ya, ini mika. Samping-sampingnya ini karet nih. Ini baru nih case kayak gini. Samping-sampingnya karet. Dan di bagian atasnya ini kayak ada semacam gelembung gitu lah. Jadi buat shockproof gitu lah kelihatannya. Di sini memang kita nggak dapat lingkaran MagSafe atau magnetnya. Tapi harusnya tetap masih bisa karena ini nggak terlalu tebal ya. Terus di kameranya ini juga ada bump. Ya ada bump yang lumayan. Jadi kalau misalnya dihadapin ke meja gitu nggak langsung kena kameranya. Untuk buttonnya juga ini enak ya. Maksudnya yang nyatu sama karetnya ini nggak kayak yang pertama ini. Yang kayak si smooth case itu dia kepisah gitu jadinya nggak enak. Kita coba pasang ya ini ya. Ini menurut gua lebih bagus ya. Ini harga 100.000. Harganya 100.000, harga yang paling mahal di antara yang lain. Tapi menurut gua ini emang harga nggak bohong sih. Kelihatannya keren. Jadi kayak smoke gitu. Gak terlalu mengkilau. Di bagian kamera juga ada bump. Jadi aman kalau ditaruh di meja kayak gini ya. Aman. Terus di bagian sampingnya juga nih buttonnya masih enak dipencet. Gak kayak yang tadi agak susah. Di pinggir, tengah, belakang masih bisa dipencet. Begitupun yang button ini juga ya, button volumenya. Terus akses ke switch ini masih enak. Bagian bawah button-buttonnya juga ke cover semua. Terus juga kalau misalnya dilihat, kelihatan nggak sih? Dia tuh agak naik sedikit ya, agak naik sedikit untuk case-nya. Jadi dia kalau kita menghadapin kayak gini, itu gak kena layar langsung. Nice. Keren nih. Mantap. Oke, untuk case yang ini pas sejauh ini paling bagus sih. Untuk case yang ini gua kasih skor 1 sampai 10 yaitu 9. Karena pertama ini semua fit. Terlindungin ya, semua fit, terlindungi. Kamera bump ada, tombol-tombol enak. Lubang-lubang juga masih ke cover semua. Dan ini bahannya enak, silikon gitu. Cuma kekurangannya ya nggak ada MagSafe aja. Sementara yang smooth case ini ada MagSafe-nya. Itu doang. Tapi ya udah. Karena gua nggak pakai magnet-magnet ini, wireless-wirelessan gua nggak pakai, jadinya menurut gua ini worth it. 9 dari 10. Mantap. Kita buka dulu ya. Tuh, buka case aja gampang. Case yang bagus tuh gini. Masangnya gampang, bukanya gampang. Ini case yang bagus nih. Oke. Jadi harga 84.000, harga 12.000 dan harga 100.000.
Sekarang yang terakhir nih, yang terakhir ini dari unit ya. Case dari unit seharga 69.500 ya. 69.500 atau 70.000 lah kita kira ya. Ini dari unit, ini case-nya, ini dosnya. Di sini gue beli yang warna Dandy Peach. Seharga 69.500 atau 70 ribuan. Ini sebenarnya case silikon ya. Kerasa banget silikon semua. Tapi dia di bagian dalamnya ini tuh ada semacam kayak tekstur gitu loh. Kalian tahu ini kan sejadah masjid, kalau misalnya kita giniin tuh kayak ada bekasnya gitu, terus kita giniin kayak hilang lagi. Tuh. Unik gitu. Unik sih nih, bagus. Nah, secara kamera juga ada bump, tapi dia nggak terlalu tinggi, nggak kayak yang 3 tadi. Ini masih kerasa cukup tipis bumpnya. Tombol-tombolnya ini nyatu. Nah, ini enak yang kayak gini nih, nyatu sama silikonnya. Jadi buttonnya enak gitu, terjangkaunya enak. Bagian bawahnya kayak gini, dan kita akan coba pasang ya. Kita akan pasang. Mana kita masuk begini kah? Oke. Ini udah pasang ya. Kita lihat. Ini nih. Gua nemu sedikit kekurangan. Jadi case ini bisa dipakai, tapi kalau kalian lihat di ujungnya, ini bagian ujungnya kayak nggak masuk semua nih. Apa karetnya? Kayak kelipet gitu ya. Kayaknya gue salah masang deh. Bentar, kita coba buka lagi ya. Sana gimana ya? Dari bawah kah? Ya harusnya tuh nggak ada ininya kan? Nggak ada kayak yang keselip-selip tadi karetnya. Terus aman. Kita pasang yang ininya. Ya. Kalau masang dari bawah jadinya aneh, bagian bawahnya nih kayak memble gini. Bagian atasnya juga ada yang kayak tadi tuh, jadi nggak full gitu ya. Ada karet yang lipat gitu. Coba kita pasang kayak awal tuh. Tuh kalau pasang dari bawah gini, bawahnya nggak memble. Nah tapi ini masih tetap ngelipat. Tetap ngelipat kiri kanan ya. Gue nggak tahu nih, apa emang sengaja gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi udah kepake. Ini bahannya smooth banget, dan kalau kita gores gini, kalau kita gores gini nggak kelihatan, nggak nampak, beda banget sama yang 12.000 ini ya. Kita gores gini itu kelihatan, nggak bisa hilang lagi. Kalau ini nggak. Bagus. Terus kemudian ada tombol. Ini empuk banget, enak nih. Untuk tombol empuk. Tombol untuk volume naik turun juga ini masih enak ya. Tombol switch masih kejangkau. Terus tombol bagian pengecasan ini masih kelihatan semua, masih accessible semua. Kamera juga bagus ya ini. Ada bump sedikit walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Kalau kita taruh gini nggak kena kamera langsung. Cukup tebal untuk bagian ininya ya, bagian silikonnya cukup tebal, jadi ini harusnya cukup bertahan lah kalau jatuh, nggak terlalu tinggi. Terus ada tulisan unit juga di bagian sini, kelihatan nggak sih? Dan overall bagus sih. Ini masih bisa kepake walaupun di depan agak kelihatan nggak enak dikit karena kayak begini, jadi ininya agak kayak ada yang nyelip gitu loh. Oke, case ini gua kasih nilai 7,5 dari 10. Karena pertama dia enak dipakai, tombol-tombolnya enak semua, tapi bumpnya terlalu kecil. Terus kemudian buttonnya ini lubang-lubangnya ini kelihatan semua. Dan dia nggak ada MagSafe-nya di harga 70.000.
Ya mau ngarep apa juga sih. Terus yang paling gak enak itu kalau menurut gue pribadi itu di bagian depannya, dimana dia ini kayak ada yang nekuknya gitu. Tadi pas kita coba ganti pasang dari bawah dulu ke atas, kayak membre kayak tadi gitu, jadi kurang enak lihat. Apalagi kita ngelihatnya dari depan terus kan. Kalau misal orang lihat dari belakang, oke lah, ini keren, lucu. Tapi menurut gue kayaknya emang cukup dapat nilai 7,5 sorry, untuk yang case ini. Oke, itulah penilaian dari 4 case ini. Dan yang paling tidak saya rekomendasikan atau yang tidak gue rekomendasikan adalah case yang ini. Harga 12.000. Harga 12.000 ini mah buang aja lah. Apa jernih menang looking doang. Kalau misalnya ini bisa dipakai, dia tuh bagus banget karena matching gitu ya. Lumayan matching sama jam gue. Tapi sayangnya nggak bisa dipakai. Dan juga ini plastik. Ini klasiknya ngerusak anti gores yang gue pasang di bagian sampingnya. Ini gak usah dibeli guys ini. Kalau kalian mau beli, pikirin 3 yang ini aja nih. Gue ulangin lagi ya. Kesimpulannya, yang ini bagus. Ada MagSafe-nya, smooth, bump-nya lumayan tinggi. Tapi kurangnya adalah dia pinggirannya bukan karet atau silikon. Jadinya keras. Plus buttonnya ini juga gak enak. Gak nyambung juga sama yang silikon ini ya. Dan bukanya juga agak keras. Jadi gue agak khawatir mungkin ada yang kegores atau enggak. Tapi bagusnya ini di harga 80.000 dapat MagSafe-nya juga. Dan secara looking bagus, secara grip juga bagus karena ini smooth banget. Dan ini style case ya. Kalau style case nggak ada bumper. Jadi harusnya karena ini keras, kalau saya jatuh langsung kena layarnya, getar juga gitu layarnya. Jadi nggak ada peredamnya sama sekali. Makanya gue kasih nilai 6,5. Kemudian case yang ini nih, case yang tadi ini gak usah dibeli lah, di skip. Nah ini yang ketiga nih, case Okta dari Unicase gue beli, harga 100.000, tapi dia emang gak ada MagSafe-nya. Ini sebenarnya udah yang paling bagus yang ada di sini sih kalau menurut gue, cuma dia gak ada MagSafe-nya aja. Ya udah sih. Tombol-tombolnya bagus, terus juga lubang-lubangnya presisi juga, bagian bawahnya juga lubang presisi juga. Kamera bumpnya juga lumayan tinggi, ya, lumayan tinggi jadi nggak kena lensa kamera langsung. Terus di bagian pinggirannya ini, coba nih fokus ke bagian pinggirannya ini ada bump gitu ya, sedikit untuk ngurangin shock proof gitu. Untuk kasih shock proof ke HP yang jatuh. Dan juga sebenarnya sini ada tali buat ini sih, tali buat yang gantungan gitu. Tapi gue nggak ada aksesorisnya. Dan bahannya ini belakangnya mica ya, jadi mica kemudian silikon. Nice, ini yang paling gue suka nih kayak gini. Dia juga kerasa solid banget walaupun dia silikon tapi solid banget. Terus yang terakhir ini adalah case-nya dari unit. Overall bagus, warnanya juga banyak, colorful gitu. Gue suka juga, tombol-tombolnya juga bagus, sangat-sangat empuk, bisa dipencet semua. Lubangnya juga presisi, bagian bawah juga lubang presisi. Cuman masangnya agak kurang enak gitu. Terutama kalau udah dipasang, ada bagian yang dia tuh bentukannya kayak begini sih. Kayak ada karet yang nyembul gitu di ujung-ujungnya. Gue gak tahu sih apakah ini termasuk yang fiturnya apa bukan ya. Cuma jadinya jelek aja sih kelihatannya. Itu doang kekurangannya. Sama MagSafe mah udah nggak ada, ya udahlah. Dan ini harganya 69.500 atau 70.000 lah kita sebut. Gue beli di TikTok Shop. So, itulah 4 case di hadapan kita yang kita bahas hari ini. Jadi gue bisa bilang ada harga, ada kualitas. Kalau misalnya kalian mau beli case yang murah, beli yang silikon semua gitu aja. Itu lebih worth it dibandingkan yang case stylish begini dengan harga murah. Tapi ya harusnya kalau kalian mau beli handphone yang mahal, harusnya case-nya juga dikasih yang mahal biar proteksinya makin-makin. Atau kalau kalian mau beli yang silikon case doang kan biasanya murah tuh, belinya langsung 5 aja tuh, atau beli 10 jadi kuning dikit ganti gitu. Ya itulah. Oke, itu aja untuk review case hari ini.
Gue nggak bakal naruh link case-case ini ya di kolom deskripsi. Kalian cari aja pakai keyword yang tadi gue sebutin. Dan gue tapi bakal nyantumin deskripsi antigores yang gue pakai di bagian belakangnya ini. Oke. Atau sekalian juga antigores depannya deh, tempered glass yang gue beli. Ini juga merek unit. Bagus kok, ini sampai sekarang ada toolsnya juga. Sip, itu aja konten hari ini, konten singkat. Gak tahu singkat apa enggak. Itu aja, kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar ya. Gue pamit dan bye. Jangan lupa komen kalau misalnya ada yang mau nanya. Ya, salam olahraga.